Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Baik buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema kita yang luar biasa, yaitu zikir penghilang kesedihan dan kemiskinan. Nah, sesuai janji saya tadi, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram kita. Ini ada pertanyaan dari @pangkis88. Assalamualaikum Ustadz, apa benar Rasulullah menjelang wafatnya begitu banyak berzikir? Bacaan zikirnya apa? Dan apa benar kalau kita bisa terus membaca dan mengamalkan zikir ini, maka kita bisa wafat husnul khotimah dan kelak satu surga dengan Rasulullah. Masya Allah. Pertanyaannya bagus banget. Silakan langsung dijawab aja oleh Ustadz Ahmad Ridwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dibaca Rasulullah SAW di detik-detik jelang wafatnya? Banyak sekali kalau kita buka kitab sirah, ucapan-ucapan beliau. Dan di antara ucapan beliau itu adalah nasihat tentang pentingnya salat dan perhatikan budak dan hamba sahaya. Beliau pun mengatakan balir rafiqil a'la, balir rafiqil a'la. Artinya beliau segera ingin berjumpa dengan Allah yang Maha Tinggi. Gitu ya. Namun apakah ada zikir khusus yang diucapkan beliau sallallahu alaihi wasallam? Ada. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wardaha berkata bahwa Rasulullah SAW jelang wafatnya itu memperbanyak baca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi itu adalah bentuk bagaimana beliau menggugurkan dosa-dosa dalam tanda kutip gitu ya, bahwa mengajarkan kepada umatnya juga bahwa kita dengan apa yang kita lakukan secara sengaja ataupun tidak istighfar kepada Allah. Sampai detik-detik jelang wafatnya, beliau masih memuji Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Padahal tadi Ustaz Syah mengatakan subhanallah, gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Dalam kitab Al-Adhkar disebutkan, ditanamkan satu pohon di surga. Rasulullah detik-detik itu mengucapkan itu, berarti sama saja beliau sedang menanam pohon di sana. Pohon kurma, nakhlah. Yang kedua, beliau mengatakan wa bihamdi. Padahal Rasulullah SAW waktu masih sehatnya mengatakan bahwa kalimat hamdalah tamla ma bainas samai wal ard, yaitu mengisi ruang kosong antara langit dan bumi. Dan kalimat ini juga adalah kalimat yang nanti paling berat dalam timbangan, yaitu kalimatani ya khafifatani fil lisan habibatani 'inda rahman thaqilatani fil mizan, yaitu dua kalimat yang sangat ringan di lisan, sangat berat dalam timbangan dan sangat dicintai Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdi. Dan kemudian beliau mengatakan astagfirullah ya Allah ya Rabb. Jadi wajar Bang Mikdad kalau kemudian Rasulullah SAW dalam riwayat disebutkan beristighfar sehari 70 sampai 100 kali. Sampai mau meninggalnya, coba beliau ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan selalu walisanuhu ratban bizikrillah, dan lisan beliau ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan basah terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara manusia ada yang memanggil istrinya, istriku, istriku. Itu yang dikatakan Hitler, ya kan? Dia memanggil istrinya. Itu yang dikatakan juga Napoleon Bonaparte, yaitu singa daratan Eropa, ya kan? Tatkala dia ya memanggil Cleopatra, tapi Rasulullah SAW yang diingat adalah Rabbnya. Ya Allah ya Rabb. Itu begitu indahnya ajaran beliau. Dan apakah mungkin kita bisa masuk surga? Sangat mungkin insya Allah. Karena akhir dari ucapan seorang tadi, kalau dia terus beristighfar berarti dia merontokkan dosa-dosanya. Masya Allah. Dan dia menutupnya dengan kalimat apa? Wa atubu ilaihi. Jadi kalau ada orang meninggal mengucapkan kalimat wa atubu ilaihi, ya Allah at-taubah ilaik, yaitu aku kembali kepadamu ya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Rasulullah yang manusia paling mulia di muka bumi ini aja begitu menjelang wafatnya tetap beristighfar, tetap mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang harusnya kita lebih pantas. Masya Allah, kita harus lebih banyak berzikir, berlatih supaya nanti kita menjelang ajal kita sudah terbiasa melafalkan zikir ya, Masya Allah. Baik jamaah, sekarang kita masuk ke segmen doa mustajab yang akan langsung dipimpin oleh Ustadz Sam. Silakan Ustadz. Baik, jamaah ini